I swear. Yeah, bitch. Bingung banget nih, udah siang gini, nanti sore mau ngemil apa ya? Kalau punya stok keju di rumah super duper banyak, mending dibikin ini yuk. Bahannya simple banget, cukup kalian siapin telur. Nah, aku punya telur yang pada kembar kayak gini guys. Kalau pakai telur kembar kayak gini, jadi hemat banget guys. 5 butir telur kembar, aku punya 10 butir kuning telur. Kalau udah aku mau kupas bawang putih pakai alat yang super duper canggih kayak gini guys. Dan bener banget kulitnya langsung ngelupas kayak gini guys. Jadi bakalan ngehemat waktu nih guys. Ini yang spesialnya guys, aku pakai keju Mix serbaguna. Keju cheddar olahan yang memberikan hasil parutan yang panjang dan bervolume, serta memberikan rasa keju yang pas di lidah loh guys. Cocok untuk aplikasi keju yang tidak dipanggang, higienis dan praktis. Rasa dan aroma keju lebih lembut dan ringan. Keju Mix serbaguna ini udah tersedia di Alfamart, Indomart maupun toko terdekat ya guys. Nah, kalau udah kejunya mau aku potong kotak-kotak kayak gini, langsung aku masukkan ke dalam blender atau chopper ya. Nah, kalau udah masuk semua, aku tambahkan semua telur ya guys. Aku mau tambahkan juga bawang putih dan aku mau blender ya guys. Kalau udah hasilnya bakal seperti ini. Step selanjutnya mau aku masukkan ke dalam loyang kotak kayak gini ya guys. Nah, lanjut yuk, aku mau masak dulu bawang putih dan bawang merah. Lanjut aku masukkan cabai rawit domba guys. Nah, kalau udah kita tunggu aja sampai warnanya kayak gini. Tambahkan juga daun jeruk biar wanginya harum ya. Nah, tinggal kita angkat aja si cabai-cabeannya guys. Kalau udah mau aku ulek sambalnya guys. Nah, aku ulek sampai halus kayak gini ya guys. Terakhir mau aku siram pakai minyak panas kayak gini. Kita aduk-aduk ya guys. Nah, langkah selanjutnya mau aku kukus dulu tahu KW-nya. Nah, aku pakai cetakan yang bulat karena tadi yang kotak nggak muat ya guys. Kalau udah tinggal kita potong-potong dan hasilnya super duper lembut banget. Nah, lanjut kita potong-potong bentuk kotak kayak gini ya guys. Kalau udah lanjut aku goreng tahu KW-nya. Aku goreng sampai warnanya jadi coklat kayak gini ya guys. Kalau udah aku mau angkat dan tiriskan. Nah, karena tahunya banyak banget, jadi aku mau tumis sebagian ya. Masukkan bawang putih dan bawang merah, serta cabai merah besar dan cabai hijau besar. Kalau udah tinggal kita aduk-aduk sampai harum. Masukkan tahu KW-nya dan aku masukkan juga toge yang panjang-panjang kayak gini ya guys. Kalau udah tinggal kita masukkan penyedap dan merica. Kita aduk-aduk sampai matang dan ini udah jadi guys. Terakhir aku mau pakai topping keju Mix slice melt. Selamat mencoba di rumah. Tiba-tiba pengen bikin menu ala Korea dan katanya menu yang satu ini tuh enak banget dan bikinnya juga simple loh. Pertama-tama ceplokin telur di atas nasi, setelah itu tumis bawang merah, bawang putih dan juga cabai merah. Masukin topping, di sini aku pakai bakso dan juga aku pakai kimchi. Di Korea katanya nasi goreng kimchi ini bener-bener populer banget dan bisa masuk ke lidah Indonesia. Lalu kalau udah mateng kayak gini tinggal dimasukin aja nasi yang udah dicampurin dengan telur. Buat kalian yang penasaran gimana sih caranya bikin kimchi yang bisa masuk ke lidah Indonesia, caranya tuh gampang banget. Pertama-tama siapin dulu sawi putih. Sawi putihnya aku pakai 2 bonggol, kemudian tinggal dipotong-potong aja kayak gini. Kalau sawi putihnya udah selesai dipotong-potong kayak gini, sekarang masukin ke dalam wadah, kemudian dikasih garam secukupnya aja. Ini aku pakai sedikit garam, kemudian diremas-remas dan diamkan selama 1 jam. Sambil nunggu si sawinya lemes kena garam, sekarang siapin bumbu-bumbu. Di sini ada cabai bubuk, terus aku parutin bawang putih. Tambahin madu di sini untuk takarannya bisa sesuai selera. Setelah itu masukin garam, terus masukin lada bubuk dan juga kaldu bubuk. Lalu di sini aku tambahin minyak. Aduk sampai teksturnya kayak gini ya guys. Setelah itu aku mau siapin wortel yang warnanya putih kayak gini. Wortelnya tinggal diserut-serut aja, terus dipotong-potong sesuai selera. Di sini aku mau potong-potong wortel putihnya membentuk korek api kayak gini. Dan kalau udah, sekarang siapin bawang daun. Di sini bawang daunnya mau aku potong kasar kayak gini. Lanjut di dalam satu tempat masukin irisan pir, terus bawang bombay, bawang putih dan juga jahe. Kemudian ini di blend sampai halus. Kalau udah halus kita bikin bubur tepungnya. Siapin 1 sendok makan tepung ketan, tambahin 2 sendok makan gula pasir dan air, kemudian diaduk-aduk sampai mengental kayak gini. Masukin pir yang udah dihaluskan, kemudian masukin juga bubur tepung, kemudian masukin saus yang tadi udah dibikin, terus tambahin kecap asin, minyak wijen.
Masukin potongan wortel putih dan juga wortel orange dan juga bawang daun, lalu tambahin wijen yang udah disangrai. Kemudian ini tinggal diaduk-aduk aja sampai kecampur merata. Kalau udah jadi, sekarang balik lagi ke sawi yang tadi udah direndam garam. Sekarang dia udah lemes, tinggal disiram aja pakai air, kemudian dicuci sampai benar-benar bersih. Kalau udah dicuci bersih, baru masukin larutan saus kayak gini. Campur semuanya sambil diremas-remas sampai merata kayak gini. Kalau udah merata kayak gini, tinggal dimasukin ke wadah yang kedap udara ya guys. Masukkan sedikit demi sedikit ke dalam box kayak gini atau ada kedap udara yang kalian punya sesuai selera, kemudian ditutup dan ini difermentasi 1-2 hari. Lanjut lagi, di sini aku mau goreng kerupuk. Aku pakai kerupuk udang digoreng sampai mengembang kayak gini. Setelah itu aku mau siapin pelengkap, aku masukin cabai rawit hijau, aku masukin juga wortel yang udah dipotong-potong, lalu aku masukin bawang merah dan juga timun. Terus aku masukin gula pasir dan tambahin garam, terakhir masukin cuka dan juga air. Terus ini didiemin aja di kulkas sampai dingin. Jangan lupa diaduk-aduk biar nggak ada gula yang menggumpal di bawah. Terus tinggal disimpan aja deh. Lanjut lagi ke nasi goreng yang udah kita bikin tadi. Tadi kan belum dibumbuin, sekarang tinggal dibumbuin aja pakai kaldu ayam secukupnya. Kalau udah matang, ini tinggal disajikan aja di piring. Sekarang aku mau sajikan, masukin dulu pertama nasi goreng kimchinya. Biar makin Korea banget, di sini aku tambahin juga tteokbokki. Di sekat berikutnya aku masukin acar yang tadi udah dibikin. Acarnya udah dingin dan seger banget. Selamat mencoba resepnya. Semoga resep kali ini bermanfaat ya. Setiap hari karena lagi buka usaha, jadi aku dapet job buat parut-parutin bahan yang segede ini. Karena buat jualan, jadi aku harus kasih kualitas yang bagus buat konsumen aku. Walau harganya murah, tapi aku jamin semua konsumen pasti bakal balik lagi dan beli lagi. Detail-detail kecil yang aku lakuin ini juga mempengaruhi rasa saat makanannya jadi. Yang aku bikin kali ini juga cemilannya bisa dimakan sama anak-anak ya. Tahap pertama, di sini aku udah siapin kuning telur yang udah aku pisahin sama putihnya. Terus si kuning telur ini bakal aku pecahin dan aku pindahin ke dalam tempat yang lebih besar kayak gini. Tambahkan 1 butir kuning telur lagi dan total semua kuning telur ada 7 butir ya. Kemudian di mixer sampai telurnya memutih seperti ini. Lanjut buat menteganya bakal aku gosok-gosok pakai saringan kayak gini. Setelah agak penuh di saringan, sekarang aku bakal lelehkan menteganya. Cara mencairkannya nggak perlu dimasak, tapi bakal aku simpan di atas mangkok sugar baby dan aku masukin ke dalam air fryer. Buat mangkok sugar baby ini freezer safe dan oven safe ya, hingga suhu 220 derajat celcius. Nah sekarang sambil nunggu menteganya cair, aku bakal tuang putih telur sebanyak 7 butir dan juga gula pasir sebanyak 4 sendok makan aja. Kemudian di mixer sampai putih telurnya kaku seperti ini. Kalau udah, kita campurkan setengahnya ke dalam kuning telur, terus tinggal aku aduk-aduk sampai merata. Setelah diaduk merata, kita campurkan lagi ke dalam putih telur ya guys. Aduk perlahan. Kalau udah jadi sekarang, aku bakal angkat dulu margarinnya dan aku bakal dinginkan. Setelah margarinnya dingin, sekarang tinggal kita tuang ke setengah adonan tadi, lalu kita aduk-aduk lagi. Setelah ini tinggal kita masukin lagi ke bahan adonan putih dan kuning telur, lalu kita satuin lagi ya. Lanjut aku tuang sedikit demi sedikit 14 sendok makan tepung terigu yang udah aku campurin pakai baking powder. Terus aku aduk-aduk semua bahannya sampai merata. Kalau sudah merata, aku pisahin ke dalam 4 mangkok dan kita kasih pewarna makanan. Untuk pewarna makanannya aku pakai warna biru, warna merah dan juga warna hijau. Yuk sekarang tinggal kita aduk-aduk semua bahannya sampai warnanya tercampur ya. Kalau sudah tercampur, tinggal kita tuang di atas loyang. Ini dituangnya secara bertahap, sedikit demi sedikit ya. Lanjut yuk, kalau udah dituang tinggal diukir-ukir aja kayak gini. Dan ini hasil yang udah di oven guys. Ternyata hasilnya itu agak keras gitu. Mungkin adonannya dikasih pewarna makanan. Sekarang aku mau bikin adonan yang tadi tapi tanpa dikasih pewarna makanan ya. Oven dalam suhu 175 derajat celcius selama 45 menit. Dan hasilnya beneran cantik banget. Sekarang tinggal kita tuang selai coklat di atasnya dan juga taburan keju yang sebelumnya udah kita parut-parut. By the way, buat adonan yang gagal tadi pakai pewarna itu karena konsumen aku request buat dijadiin warna gitu guys. Tapi jadinya aku bikinin aja bolu gulung yang original dan ini rasanya beneran enak banget, super duper empuk. Guys, temenin aku masak yuk. Cucunya dari anak mama mertua aku paling suka sama buah-buahan. Tapi berhubung buah semangkanya di sini belum mateng, jadi di sini buah semangkanya bakalan aku goreng terlebih dahulu guys. Cukup digoreng sebentar aja, kalau udah kemudian kita sisihkan. Lanjut lagi, di sini juga aku punya 1 buah kotak putih dan pas aku buka ternyata ini isinya buah anggur guys. Untuk buah anggurnya ini kita copotin satu persatu. Kalau udah jangan lupa kita susun di wadah kayak gini ya guys. Wajib banget disusun
sampai rapi biar tampilannya makin cantik dan enak dipandang. Nah, kalau udah disusun rapi, di sini juga aku bakalan potong bagi dua anggurnya. Dan pastikan semua anggurnya wajib kebelah dua kayak gini ya guys. Kalau udah kemudian kita sisihkan. Selain buah anggur, ternyata cucunya mama mertua suka banget sama buah stroberi. Paling gampang ngolah buah yang satu ini guys, cukup dipotong-potong bagian daunnya kayak gini. Nah, kalau semua daunnya udah kebuang, tinggal kita tusuk-tusuk pakai tusukan sate. Untuk satu tusukan kita isi dengan 3 buah stroberi. Nah, kalau udah stroberinya tinggal kita iris tipis-tipis. Setelah semua buah stroberinya diiris tipis kayak gini, kemudian kita sisihkan. Lanjut lagi, di sini juga aku bakalan potong-potong 3 buah jeruk. Ternyata ini cara mudah mengupas buah jeruk guys. Cukup dibelah dua kayak gini, kemudian tinggal kita buang kulitnya. Nah, kalau udah dikupas bijinya, tinggal kita keluarin kulitnya. Kalau udah, tinggal kita potelin satu persatu jeruknya kayak gini guys. Selain itu, di sini juga cucunya mama mertua paling doyan sama buah merah yang satu ini. Ternyata buah ini paling seger banget di antara buah yang lain loh guys. Karena buah yang satu ini banyak mengandung dihidrogen monoksida. Balik lagi ke buah melon yang tadi udah kita goreng, biar panasnya cepet turun. Di sini aku bakalan kasih es batu dan juga dihidrogen monoksida. Kalau dirasa panasnya udah turun, di sini buahnya bakalan aku potong-potong. Di sini untuk potongannya kalian boleh bebas sesuai selera ya guys. Kalau udah kemudian kita sisihkan. Langkah berikutnya di sini aku bakalan parut kurang lebih 2 buah blok keju. Di sini aku parut menggunakan alat parutan biar marutnya nggak pegal tangannya gitu loh guys. Setelah semua kejunya keparut rapi kayak gini, kemudian kita tuang semua keju ke dalam panci. Kalau udah, kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Tambahkan juga 500 ml susu UHT full cream. Terakhir, tambahkan juga 1 bungkus agar-agar plain ya guys. Kalau udah, tinggal kita masak. Cukup diaduk-aduk sampai mendidih. Kalau udah, tinggal kita tuang ke dalam cup warna putih kayak gini guys. Di sini cukup dituang sedikit aja dan kita tunggu sampai jelinya mengeras. Sambil menunggu jelinya mengeras, di sini aku bakalan tuang 500 ml mayones. Tambahkan juga 100 ml susu kental manis. Nah, kalau udah ini tinggal kita aduk-aduk aja sampai semuanya tercampur merata seperti ini guys. Kalau mayonesnya udah tercampur, langkah selanjutnya di sini tinggal kita tuang semua buah-buahan yang sudah kita potong-potong. Kalau dirasa semua buah-buahannya udah masuk, ini tinggal kita aduk-aduk aja sampai semuanya tercampur merata. Oke, kalau semua buah-buahannya udah tercampur merata kayak gini, langkah selanjutnya tinggal kita tuang ke dalam cup yang berisi jelly. Kayaknya udah scroll banyak nih. Yuk bangun, kita lakuin sesuatu yang lain. Dan jangan lupa follow resep inspirasi DEBM untuk menu yang lainnya ya guys. Selamat mencoba, semoga resepnya bermanfaat. Punya sisa es krim bekas bocil di rumah, daripada dianggurin, mending dibikin ini aja yuk. Nah, di sini es krimnya kita ulek sampai halus. Kalau udah halus kayak gini, kita pindahin ke dalam wajan. Stik es krimnya jangan ikutan masuk ya guys. Nah, di sini aku mau angkatin dulu. Udah gitu, tinggal kita masak aja deh sampai mendidih kayak gini. Kalau udah, kita tunggu es krimnya ini nggak terlalu panas guys. Nah, sambil nunggu di sini aku mau cuci dulu saudaranya tomat. Kalau di tempatku ini tuh namanya buah stroberi guys. Kalau di tempat kalian apa namanya? Nah, buah stroberinya ini aku mau potong-potong jadi beberapa bagian. Di sini aku potong-potong jadi ukuran kecil ya guys. Kalau udah, potongan buah stroberinya aku mau susun di dalam loyang kayak gini guys. Lanjut, di sini juga aku mau ceplokin 1 butir telur. Di sini aku mau pisahin dulu ya guys. Soalnya aku mau mastiin kuning telurnya ini seger atau enggak, dan ternyata seger banget loh. Udah gitu, kasih sedikit garam, kemudian kita kocok, lalu aku mau pindahin ke dalam wadah botol kayak gini guys. Nah, di sini kita tutup ya guys. Kemudian telurnya ini aku mau diemin dulu karena di sini aku mau lanjutin es krim yang udah dingin ini guys. Nah, di sini aku mau masukin ke dalam cetakan berlubang kayak gini. Kita isi semua lubangnya. Nah, sambil diratain kayak gini ya guys. Kalau udah, tinggal kita tutup deh. Oke, di wadah lain aku mau tuang 10 sendok makan tepung terigu. Nah, di sini langsung kita masukin aja ya guys. Kemudian aku kasih masuk juga 2 sendok makan coklat bubuk. Kemudian kita aduk sampai merata. Nah, di sini baru kita masukin deh telur yang ada di botol tadi. Aku masukin juga minyak goreng dan es krim yang ada di cetakan tadi guys. Di sini langsung kita aduk-aduk aja sampai merata. Udah gitu adonannya tinggal kita saring aja guys biar nggak ada yang menggumpal. Nah, adonannya udah siap, tinggal kita tuang aja deh di atas pan tipis kayak gini. Sebelumnya pannya ini harus panas dulu dan harus diolesi mentega ya guys biar nggak lengket. Kalau udah mateng tinggal kita angkat aja. Nah, di sini jadinya aku bikin 3 lapis ya guys. Lapisannya kita tunggu dulu dingin. Nah,
sambil nunggu di sini aku mau bikin dulu whipped creamnya guys. Di sini aku pakai yang instan aja. Sambil ditambahin air es juga. Nah di sini langsung kita mixer aja sampai mengembang kaku ya guys. Kalau udah tinggal kita masukin aja deh potongan strawberry yang ada di loyang tadi. Di sini kita aduk aja sampai merata. Kalau udah kita lanjut susun lapisannya kayak gini ya guys. Kalau udah di atasnya tinggal kita simpan whipped creamnya kayak gini guys sambil diratain ya. Udah deh di sini langsung kita lipat aja ya guys. Nah caranya aku lipat bagian pinggirannya kayak gini. Nah kalau udah selanjutnya tinggal kita gulung aja guys. Cara gulungnya juga gampang banget. Nah di sini kita gulung sampai ujung sana. Oh iya kalau udah beres gulung menggulungnya di sini kita simpan di dalam freezer ya guys sekitar 30 menit. Nah kalau udah 30 menit kita keluarin dari freezer biar makin mantul. Di sini aku mau taburin coklat bubuk kayak gini. Dan jangan lupa di atasnya kita kasih topping buah stroberinya juga guys. Nah ini tuh namanya towel cake guys. Udah deh langsung kita potong aja yuk. Asli guys ini tuh enak banget. Pokoknya kalian wajib coba. Yuk kita masak, ikuti cara DEB. Dulu sering banget banyak orang yang gagal bikin menu yang satu ini, dan sekarang aku mau coba kasih tahu resepnya dan juga cara bikinnya. Resep ini adalah resep yang disukain banget sama banyak orang. Pertama-tama aku mau siapin dulu 1 bungkus Nutrijel rasa kurma. Terus aku masukin ke dalam panci dan aku tambahkan sebanyak 4 sendok makan gula pasir. Kenapa aku pakai 4 sendok makan aja? Karena Nutrijel rasa kurma ini udah ada manis-manisnya gitu ya. Dimasak dengan air sebanyak 500 ml. Terus kalau udah mateng tinggal kita dinginkan aja. Nah, buat cara bikin Nutrijel jeruk tadi, aku bakal siapin 1 botol air yang berukuran 1,5 liter. Terus airnya tinggal kita tuang dulu dan kita pisahkan dari botolnya. Potong bagian kepala botol, terus tinggal diratain aja pakai gunting. Kalau udah jangan lupa bagian dalamnya kita lap pakai tisu supaya kering ya. Siapkan 5 buah jeruk, aku bakal pakai jeruknya, terus aku kupas dulu bagian kulitnya. Kalau udah kita siapin juga 1 buah sumpit. Tusuk jeruk ke dalam sumpitnya kayak gini. Terus kalau udah penuh, sekarang tinggal kita sisihkan dulu. Lanjut, sekarang di sini aku bakal masak 2 bungkus Nutrijel plain. Aku masukin ke dalam panci, terus aku tambahkan gula. Untuk gulanya sesuai selera ya. Di sini aku pakai sebanyak 6 sendok makan aja. Sebelum dituang air, alangkah baiknya kita aduk dulu Nutrijel dengan gula. Setelah itu tinggal kita tuang deh 1 liter susu UHT. Nutrijel ini kita tunggu dulu selama 15 menit supaya suhu panasnya agak menurun. Karena kalau langsung dimasukin ke dalam botol, takutnya botolnya jadi meleleh guys. Lanjut, tinggal kita tuang aja jeruk di dalam botol. Terus tinggal kita penuhin deh. Sambil nunggu dingin aku juga bakal masak 1 bungkus Nutrijel rasa anggur. Kenapa harus Nutrijel? Karena Nutrijel mengandung tinggi kalsium, vitamin D dan serat pangan. Jadi selain sehat, Nutrijel juga sangat baik untuk pencernaan, kesehatan usus serta dapat memperlancar BAB loh. Next, kalau udah selesai tinggal masukin fruity acidnya. Terus tinggal kita aduk-aduk lagi. Lanjut tinggal kita cetak ke dalam wadah. Kita tunggu lagi sampai dingin ya. Lanjut aku udah siapin juga 500 ml air susu dan juga 1 butir telur. Untuk 1 butir telur ini aku bakal pakai kuning telurnya aja guys. Udah gitu tinggal kita aduk-aduk sampai berubah warna menjadi kuning seperti ini. Sekarang tinggal kita masak aja yuk. Ini bakal aku masak dan aku masukin ke dalam panci. Jangan lupa kita didihkan ya. Untuk takaran gulanya aku cukup pakai sebanyak 4 sendok makan aja. Aku gak mau terlalu manis karena kali ini aku suka banget sama fla yang manisnya itu gak terlalu hambar. Udah gitu kita tambahin 2 sendok makan tepung maizena yang udah aku cairkan guys. Kalau udah mengental tinggal kita angkat aja ya. Lanjut sekarang tinggal kita potong-potong Nutrijel kurma tadi. Aku bakal potong-potong menjadi kotak-kotak kecil. Kalau udah tinggal kita simpan di atas piring. Untuk yang rasa anggurnya juga aku bakal potong menjadi kotak-kotak kecil ya. Lanjut sekarang di sini anggurnya bakal aku pisahin juga ke dalam tempat yang berbeda. Dan aku juga bakal potong untuk si Nutrijel jeruk yang udah aku bikin sebelumnya. Pertama-tama kita potong dulu bagian botolnya pakai gunting. Terus kita pisahin dari si botolnya. Udah gitu kita cabut bagian sumpitnya dan kita potong-potong deh. Untuk cara potongnya pastikan si pisaunya itu tajam banget supaya nggak ngerusak kecetakan jeruknya gitu. Karena kalau pisaunya nggak tajam bisa-bisa jeruk sama si yang bagian putihnya itu bisa berpisah guys. Dan ini hasilnya udah sempurna. Sekarang tinggal kita tata aja di dalam piring. Aku bakal tambahin Nutrijel anggur, Nutrijel kurma dan juga fla di bagian pinggirannya. Ini bisa jadi salah satu ide menu jualan karena rasanya super duper enak banget dan bikin nagih. Tips
guys, gawe iwak petek Kentucky sing awet kriuse, terus koyo sing didol KFC ngono lho rek. Iki ya kena gawe ide dodolan. Pertama cepakno iwak petek sing wis diketok-ketok koyo ngene, mari ngono kecerana jeruk pecel ambek ono uyah. Terus siramen banyu, mari ngono diumbah sampai resik. Terus entasen ya jarno sik terese. Terus ono bubuk penyedap. Terus merica bubukan karo saus tiram iki diudek-udek koyo ngene. Terus tambahono tepung maizena ambek ceplokan endokmu siji ae terus diudek-udek koyo ngene terus jarno sik. Mari ngono gepreken bawang putih sing wakeh koyo ngene. Terus iki bumbune ana bawang putih tok dilembutno koyo ngene ae. Terus iki tepunge campuran tepung terigu gawe sing tepung cokro rek. Cekne hasile iku krius-krius ngono. Terus tambahono tepung maizena karo baking soda, penyedap, merica bubukan, karo bawang sing diulek mang, mariku dicampur ya kayak ngene. Terus cepakno es batu, weono banyu. Lah iki sing marai krius rek kriwil-kriwil ngono. Terus aja lali cepakno wajanmu ya, sok ana lenga kletik sing akeh jarno cek panas sik. Soale gorenge kudu panas. Lah, Pak PT emang dekek enduk terigu, meru rontok remet-remeten, cemplungno es batu, cemplungno terigu meneh, diremet-remet meneh, terus cemplungno es batu meneh, meru cemplungno terigu meneh, diremet-remet pokoke sampai ping 3. Lah nek kon pengin kewandel ngono ya ping 10 ya gak apa-apa sak karepmu. Hasilnya kayak ngene iki ping 3 tok. Mari ngono lek es wajane panas minyake baru gorengen cemplungno siji-siji. Nek nyemplungno aja langsung diturokno dadi ben hasilnya ku kriwile ku ayu ngono lho. Terus digoreng sampai mateng. Lah nek wis kecoklatan koyo ngene tambahono bawang putih sing digeprek mang. Iki cekne hasilnya ku tambah gawurih enak ngono lho. Lah lek wis mateng koyo ngene diangkat terus ditirisno sik ya ambek bawange barang mang aja lali. Soale kena dipangan yo terus sok nang ngene piring pemersatu bangsa. Oh, terus iki hasilnya kayak ngene rek, rondok kriwil-kriwil ngene. Lah kan pengin kerwil-wil nemen ya celupen sampai ping 4 ping 5 ngono. Ari ngono aku nggawe sambelane iki sambel ijo, nek lombok ijo, lombok rawi, tomat, brambang ungu ambek bawang krem diiris-iris ae koyo ngene. Mari ngono cepakno banyu, jarno cek omup sik. Lah wis omup cemplungno kabeh mang sampai layu ngono tok ae gak apa-apa. Lah wis layu dientas koyo ngene aja sampai kematengan kok blotong ngono lho rek. Terus dekek nduk ngene layah wae ono terasi, wae ono uyah, micin, wae ono penyedap. Terus diulek sampai rondo halus kayak ngene, gak halus-halus nemen gak apa-apa, rondo kasar. Terus panasno wajanmu. Lah iku mang digongso rek. Wae ono minyak mang ojo lali. Tambah ono jeruk purut iku sing marai sawedhet. Mari ngono dekek nduk layah terus geprek-gepreken koyo ngene iwak pitike sing wis ditepungi mang ya. Terus sambele dekek nduk ndure iwak pitik koyo ngene. Terus aku gawe lalapane, gawe timun ae diiris-iris sak karepmu. Lah nek gak seneng timun ya gak usah timun. Terus segone citaken nang ngene citaken mangkok cilik koyo ngene ae. Nek gak duwe ya nyili tanggamu. Terus ana ngene piring pemersatu bangsa. Piringnya wae ono godhong ijo-ijoan ben ketok ayu. Terus pitik gepreke mang kek ndhuwure, mari ngono kek ana timun lagi wis dadi. Iki kena gawe menu dodolan rek asli enak, wis dicoba nang omah ya rek.